ini pertanyaannya nakal sekali. Jadi ketika saya baca pertanyaan ini, saya tertawa sebenarnya. Mau jawab juga bingung. Jadi pertanyaan nomor 3 adalah lineage Wing Chun mana yang terbaik? Tuh kan, bingung kan jawabnya. Lineage mana yang terbaik dalam Wing Chun? Aduh, ini yang nanya nakal ini sebenarnya ini. Jadi gini guys, ketika kita bicara tentang lineage mana yang terbaik, kita harus tahu dulu lineage itu apa gitu kan. Kita harus tahu lineage itu apa sih sebenarnya gitu kan. Jadi lineage itu sebenarnya silsilah keilmuan. Sederhananya adalah silsilah keilmuan naik ke atas. Saya punya sifu siapa, sifu saya punya sifu siapa, sifu saya punya sifu siapa, sifu saya punya sifu siapa. Jadi itu lineage. Sehingga kita bicara tentang siapa yang terbaik, kita harus tahu dulu atasnya siapa gitu. Jadi ini pertanyaannya, dari mana ini lineage yang terbaik gitu kan. Jadi kalau kita bicara Wing Chun yang paling terang ya guys, bukan, kita tidak bicara tentang legenda ya. Yang paling terang tentang Wing Chun itu semuanya dimulai dari Leung Jan ya, seorang tabib di Fosan yang bernama Dr. Leung Jan. Beliau adalah ahli pengobatan, tabib yang sering disebut dengan dokter waktu itu. Jadi Leung Jan itu diajarkan Wing Chun oleh orang-orang yang berada di Opera Perahu Merah. Nah, semuanya terputus di Opera Perahu Merah. Dari Leung Jan yang kita tidak tahu punya murid berapa, karena Wing Chun itu dulu sangat tertutup guys. Jadi kalau kita nggak kenal atau kita tidak dipercaya, maka jangan berharap kita bisa belajar Wing Chun. Dan yang kedua, belajar Wing Chun itu mahal. Jadi hanya orang-orang kaya yang bisa belajar Wing Chun dulunya. Oke, jadi setelah Leung Jan itu yang terrecord di kita Yip Man Wing Chun itu adalah Chan Wah Sun. Saya nggak tahu lagi Chan Wah Sun ini punya saudara berapa, saya nggak tahu. Yang jelas dari penuturan Yip Man termasuk juga ada salah satu murid dari Leung Jan yang anaknya sendiri itu adalah Leung Bik. Yang lainnya kita tidak tahu. Nah, dari Chan Wah Sun legendanya itu ada 6 murid, hanya 6 kalau nggak salah saya. Nah, karena itu tertutup guys, jadi kita tidak tahu sama sekali. Nah, kemudian dari Chan Wah Sun ini salah satunya terakhir adalah Yip Man. Yip Man pun waktu itu belajar Wing Chun kepada Chan Wah Sun itu tidak lama, hanya mungkin sekitar 2 tahun kali ya, 2 atau 3 tahun. Kemudian Yip Man dilatih oleh kakak seperguruannya karena Chan Wah Sun sudah meninggal. Kemudian dilanjutkan oleh kakak seperguruannya namanya Ang Chung So. Sehingga, nah kita juga nggak tahu nih Yip Man punya kakak seperguruan berapa, kita juga nggak tahu, karena itu tidak pernah dibuka guys. Jadi bener-bener kalau bahasanya Wing Chun itu kungfu rahasia, menjadi salah satu mercusuar kungfu di Fosan, tapi siapa-siapanya saja yang menjadi murid itu bener-bener dirahasiakan guys. Aneh ya. Nah, dari Yip Man ya, Yip Man di Fosan sendiri itu muridnya cuma sedikit. Yang kelihatan ya, yang kelihatan di dunia sekarang itu cuma ada 2. Yang pertama adalah Kwok Fu, yang kedua adalah Lung Kai. Saya yakin dua-duanya kayaknya sudah meninggal. Lung Kai sudah meninggal, Kwok Fu sepertinya juga sama sudah meninggal. Nah, Wing Chun itu mulai terbuka ketika Yip Man itu hijrah ke Hong Kong. Jadi beliau waktu itu di sana ada pergolakan politik waktu itu yang tidak perlu kita bahas. Kemudian Yip Man pindah ke Hong Kong. Disitulah awal mula Wing Chun itu mulai terlihat siapa saja dan apa saja model-modelnya. Oke, kalau dikatakan lineage mana yang terbaik, kalau di luar Yip Man sebenarnya kini kita tidak tahu ya, karena ada, kalau dari cerita dan realitas sekarang ada Sung Num, ada Pang Nam, ada Gulo dan sebagainya, ada banyak sekali yang kita juga nggak mau bahas karena memang bukan keluar dari keluarga Yip Man. Jadi yang mau kita bahas adalah dalam keluarga Yip Man mana sih yang paling baik gitu kan. Ini lebih nakal lagi pertanyaannya. Oke, jadi murid pertama Yip Man itu adalah Leung Seung ya. Kemudian
ada Lokyu, kemudian dulu juga ada Loman Kam, dulu juga ada Yip Boching, ya kan, dan banyak lagi. Kemudian masuklah generasi kedua, ada Chu Songting waktu itu juga sama. Kemudian masuklah generasi kedua, itu Wong Shen Leung, Andrew Ma, Chan Chiman, kemudian Derek Fung kalau nggak salah. Jadi inilah masuklah generasi berikutnya. Setiap murid Yip Man itu unik, dan Yip Man itu pola mengajarnya juga unik, guys. Jadi Yip Man itu mengajar benar-benar disesuaikan dengan kondisi muridnya. Plus yang kedua, Yip Man juga termasuk tipikal orang yang cerdas. Kalau tipikal orang cerdas, biasanya adalah dia hanya mau mengajari pada orang-orang yang cerdas. Biasanya orang cerdas itu kurang telaten dalam mengajar, guys. Sehingga cerita yang didapatkan itu adalah Yip Man itu pada akhirnya setelah berapa tahun mengajar itu, Yip Man itu akan lebih fokus kepada murid-murid yang cepat nangkep pelajaran. Kemudian murid-murid yang cepat ini diminta membantu murid yang lama mengajar. Sehingga pada akhirnya adalah asisten-asisten instruktur, salah satunya adalah Wong Shen Leung, ada juga Leung Sung, ada Chu Songting, ada Lokyu juga, dan beberapa senior-senior lainnya itu pun ikut membantu Grandmaster Yip Man untuk mengajar. Jadi kalau ditanya siapa yang terbaik, guys, maka jawabannya adalah kita tidak pernah membandingkan keluarga Yip Man, guys. Bahkan kami di keluarga WSL, kami tidak pernah menganggap bahwa WSL Wing Chun itu yang terbaik. Ini serius, realita. Karena di zaman Grandmaster Yip Man itu, murid-murid itu tidak bersaing satu sama lain. Saya tidak tahu dari mana dapatnya ini, sehingga pada akhirnya semua membanding-bandingkan 1, 2, 3, dan 4, 5, dan 6. Kalau kita tanya siapa yang terbaik, guys, maka jawabannya adalah praktisi mana yang paling rajin latihan, itu yang paling terbaik. Sifu sering ceritakan sama saya bahwa ketika saya kalah dalam bertarung atau cisau dengan praktisi Wing Chun lain, itu bukan berarti ada intermezzo sedikit. Ketika saya kalah bertarung dengan yang lain, itu bukan berarti saya kalah, guys. Itu mungkin berarti saya kurang disiplin dibandingkan lawan saya. Sesederhananya itu. Jadi Wing Chun itu bukan tentang siapa yang menang kalah, tapi lebih kepada siapa yang lebih disiplin dan siapa yang kurang disiplin. Terus pertanyaannya, kalau kita kena pukul gitu ketika kita cisau, berarti kan harga diri kita jatuh. Enggak, guys. Jangan mikir seperti itu. Yip Man Wing Chun itu brothers, bersaudara. Kalau misalnya orang cisau dengan saya, terus orang bisa ngenain saya, apakah saya marah? Maka jawabannya adalah tidak. Justru saya berterima kasih pada orang yang bisa ngenain saya, sehingga saya bisa belajar kira-kira kelemahan saya di mana. Saya akan tanya, kenapa dia bisa mukul saya? Berarti orang ini bisa melihat kelemahan saya loh, dan saya akan tanya, kurang saya di mana. Begitu juga ketika saya bisa mukul lawan saya, ya, sparring partner saya dalam cisau atau gosau, itu bukan berarti saya sedang merendahkan mereka. Sama sekali enggak, guys. Itu hanya, kalau bahasa kita, ini hanya rasa kasih sayang kita. Jadi kita kalau di CPT itu saling memukul satu sama lain, ya, saling menyerahkan pipi satu sama lain, itu adalah wujud kasih sayang kita satu sama lain. Sehingga kalau kita bicara tentang berlatih Wing Chun, itu kita sedang berlatih diri sendiri dan berlatih kebanggaan orang lain. Kita melatih diri kita sendiri dan kita melatih partner kita, sehingga tidak ada ego yang bermain di sana. Sering kita sampaikan ketika kita berlatihan, taruh ego di luar dan masuk ke dalam. Kalau egonya ikut masuk, orangnya harus keluar. Sederhana, ya. Jadi nggak ada persaingan dalam Wing Chun. Jadi kalau misalnya ada orang datang terus saya bisa kenain gitu, apakah saya sedang merendahkan martabatnya? Maka jawabannya adalah enggak. Kalau orang merasa seperti itu, berarti orang-orang itu adalah tipikal orang-orang yang salah fokus berlatih, guys. Terus apakah ketika cisau harus serius? Ya serius lah. Kan kita sedang berlatih, kita sedang mengujikan ilmu kita dengan orang lain gitu.
Kalau kita bisa mengenai orang lain, berarti kan kita mengetahui ada celah dari orang tersebut. Kalau orang bisa mengenai kita, itu berarti orang tersebut bisa melihat celah kita. Sehingga disitulah kita berdua belajar. Dan di zaman Grandmaster Yip Man, terus di zaman generasi pertama guys, ya, dari generasi pertama itu sama sekali tidak ada persaingan. Semua saling berlatih dan melatih satu sama lain. Gila nggak guys? Yip Man sering bilang bahwa kalau kita ingin mengetahui kemampuan Wing Chun kita, maka go out and have a fight. Itulah pesan dari Grandmaster Yip Man. Bukan kalau kamu pengen tahu Wing Chunmu seberapa, maka kamu harus berantem satu sama lain sehingga kamu tahu siapa yang paling hebat. Itu nggak pernah terjadi guys. Itu bukan pesan dari Grandmaster Yip Man. Sehingga untuk pertanyaan nakal seperti ini, saya agak bingung jawabnya. Justru beberapa praktisi WSL Wing Chun itu malah lebih senang ketika keluar dan mengikuti pertandingan-pertandingan di luar Wing Chun, seperti Gary Lam, Jerry Yung, Mark Wong. Itu semuanya mengikuti pertandingan Sansao atau Sanda ya di Cina waktu itu atau di Hong Kong. Mereka malah lebih tertarik ikut pertarungan seperti itu daripada harus mengujikan Wing Chunnya kepada orang lain. Makanya WSL Wing Chun benar-benar tidak terlalu tertarik untuk membanding-bandingkan satu sama lain. Sehingga ketika kita ditanya apakah WSL Wing Chun yang terbaik, saya agak bingung jawabnya ya. Ya memang fokus kami adalah bertarung guys. Tapi kalau dikatakan apakah WSL Wing Chun yang terbaik, maka saya hanya akan mengikuti pesan yang diberikan oleh sifu saya ketika saya menanyakan sama sifu saya sendiri. Jadi saya pernah nanya sama Sifu David nih. Saya tanya seperti ini sama Sifu. Sifu, di generasi pertama WSL Wing Chun, saya tanya sama beliau, who is the best? Pertanyaan nakal waktu itu ya. Sebenarnya saya hanya curious, penasaran berdasarkan Sifu siapa yang paling bagus gitu ya. Sifu senyum, kemudian terdiam dan terlihat agak bingung untuk menjawab waktu itu. Kemudian beliau hanya menjawab dengan sederhana, if you ask who is the best, dia bilang, kalau kamu bertanya siapa yang terbaik, Sifu cuma bilang, it's definitely not me. End of story. Saya gitu guys. Jadi kalau ditanya siapa yang terbaik gitu kan, Sifu cuma bilang pastinya bukan saya. Padahal tahu guys, Sifu David itu legenda guys. Beliau dijuluki sebagai the blueprint of WSL Wing Chun system langsung oleh WSL sendiri yang disampaikan kepada Gary Lam. Dan Gary Lam yang menyampaikan itu kepada Sifu David. Namun seorang Sifu David tidak pernah menganggap dirinya sebagai yang terbaik. Beliau selalu bilang bahwa banyak sihing-sihing saya yang jauh lebih hebat dari saya. So Rama, dia bilang, if you come to find the best WSL Wing Chun fighters, Sifu cuma bilang, kamu benar-benar datang ke tempat yang salah. Saya cuma mikir, wow. Dalam hati saya justru bilang, saya sedang datang ke tempat yang tepat. Jadi kalau pertanyaan itu, pertanyaan nakal yang tadi disampaikan, siapa Wing Chun lineage dalam Wing Chun yang terbaik, maka saya hanya bilang bahwa yang terbaik adalah mereka atau lineage yang paling disiplin dalam menerapkan konsep-konsep Wing Chun dari Grandmaster Yip Man. Seperti itu guys. Grandmaster Yip Man pernah menyampaikan bahwa barang siapa yang mencoba membuat alteration atau pengubahan dalam Wing Chun, maka mereka pasti akan gagal. Sehingga yang terbaik adalah, ini belief saya juga, Sifu David juga seperti itu, WSL juga seperti itu, Enruma juga seperti itu, mengatakan bahwa yang paling baik, yang terbaik itu adalah yang tetap menjaga kemurnian Wing Chun seperti yang diajarkan oleh Grandmaster Yip Man. Seperti itu guys. Jadi
Tidak hanya generasi pertama dari Grandmaster Yip Man pun pada akhirnya sebagian ada yang menggabungkan Wing Chun-nya dengan beberapa bela diri yang lain. Kita tidak usah sebut nama ya. Itulah sebabnya mengapa pada akhirnya Wing Chun-nya jadi kelihatan berbeda-beda, guys. Jadi kalau kita bilang kenapa murid Yip Man itu berbeda-beda, yang pertama adalah beda generasi, biasanya cara ngajarnya berbeda. Karena generasi pertama, generasi kedua, 3, 4, 5 ini yang mengajar pun belum tentu sama. Sehingga mungkin generasi pertama langsung Grandmaster Yip Man, generasi kedua langsung Grandmaster Yip Man, generasi ketiga itu sudah generasi pertama dan kedua yang mengajarkan, begitu juga dengan generasi-generasi berikutnya. Sehingga dari tidak langsung dari first hand itu pada akhirnya membuat sedikit perbedaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang membedakan adalah PD atau tidaknya generasi pertama dari Grandmaster Yip Man terhadap Wing Chun yang dimiliki. Sehingga pada akhirnya ada yang melengkapi bahasanya Wing Chun-nya dengan bela diri lain. Sehingga pada akhirnya kita melihat kenapa Wing Chun-nya berbeda gitu ya. Nah, di generasi sekarang pun itu juga sama. Ada sebagian besar orang yang mengubah Wing Chun dan melengkapinya dengan hal-hal lain di luar Wing Chun. Pertanyaannya adalah apakah Wing Chun-nya tetap murni seperti apa yang diajarkan Grandmaster Yip Man? Maka jawabannya adalah tidak, guys. Sehingga pada akhirnya kami ya dari saya pribadi, dari CVT pun berpikir bahwa yang terbaik itu adalah yang masih murni menjaga seperti apa yang diajarkan oleh Grandmaster Yip Man. Udah sederhananya. Lalu bagaimana dengan kondisi realita sekarang? Yang ada adalah kita harus menyesuaikan Wing Chun yang diajarkan oleh Grandmaster Yip Man dengan kondisi sekarang, bukan merubahnya. Bukan dengan tiba-tiba ketika Wing Chun ngerasa tidak punya ground fighting, tiba-tiba keluar Wing Chun ground fighting gitu kan. Itu ngarang, guys. Jadi nggak ada, guys. Wing Chun itu tidak ada ground fighting. Jadi inilah yang disebut orang yang ingin membuat perubahan atau alteration dalam Wing Chun, itu sudah dipastikan akan gagal dalam memahami konsep Wing Chun. Sehingga mana yang Wing Chun yang paling baik, lineage mana yang paling baik adalah lineage yang selalu berusaha menjaga kemurniannya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Grandmaster Yip Man. Bila ini pertanyaan tentang Yip Man ya.